Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang sedang menonton video kali ini dari kelompok kami, kelompok 6 yang akan membahas tentang materi kuliah ke-8 tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini kelompok kami mengambil tentang studi kasus perusahaan Shopee. Adapun tim kami yang pertama yaitu Dwi Anggraini E341900112 yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Fani Zahra Hanifah dari G741900041. Yang ketiga ada Lailatul Mufkiyah C340120102. Yang keempat ada Fakih Akram C34113010077. Sebelum masuk ke pembahasan tentang studi kasus perusahaan Shopee, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, berdasarkan pengertian dari Deschler tahun 2003, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, serta masalah keadilan. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan manajemen sumber daya manusia ini meliputi proses yang pertama proses persiapan dan penarikan karyawan. Selanjutnya ada proses seleksi dan pengembangan, dan selanjutnya ada pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki yang merupakan suatu kesatuan pada proses pengelolaan manusia di dalam suatu organisasi. Itu menurut Wright et al. Tahun 2005. Selanjutnya akan dijelaskan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya dipersilahkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satunya adalah kinerja karyawan. Ketika kualitas dan kuantitas kinerja karyawan meningkat, akan meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan, sehingga akan meningkatkan imbalan dan pengakuan terhadap perusahaan itu sendiri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sendiri adalah kemampuan dan motivasi. Kemampuan dapat terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality atau knowledge, skill, and experience. Lalu ada motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik artinya datang dari dalam diri dan ekstrinsik artinya berasal dari luar. Perusahaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas mampu memiliki peluang yang lebih besar untuk mengungguli pesaingnya. Kualitas SDM sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Untuk itu, perusahaan memerlukan strategi untuk manajemen pengelolaan, pengembangan, dan mempertahankan karyawan yang bertalenta di perusahaannya. Dalam hal ini, pendekatan employer branding menjadi terobosan Shopee untuk merekrut serta mempertahankan calon karyawan yang berbakat. Perusahaan dapat menarik dan mempertahankan SDM yang dibutuhkan melalui nilai-nilai yang dikomunikasikan oleh perusahaan tersebut. Untuk itu, berikut adalah proses kegiatan manajemen SDM yang ada di Shopee. Yang pertama yaitu ada analisis dan perencanaan pekerjaan. Dalam hal ini, Shopee menganalisis bagaimana tipe pekerjaannya dan bagaimana tipe karyawan yang dibutuhkan. Lalu ada perencanaan dan analisis kebutuhan SDM, yaitu dilaksanakan dengan rekrutmen dan direkrutmen. Kemudian dilanjut dengan proses seleksi, identifikasi dan seleksi pekerja yang memiliki kompetensi tinggi. Kemudian setelah itu dilakukan proses orientasi. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, pengupdasian pekerja berkompetensi terhadap keterampilan dan pengetahuan yang up to date. Lalu ada penilaian kinerja, manajemen kompensasi, perencanaan dan pengembangan karir, dan yang terakhir yaitu karyawan yang berkompetensi dan berkinerja tinggi mampu mendukung keberlangsungan prestasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Karakteristik pekerja Shopee. Shopee membangun iklim kerja yang kondusif dan nyaman. Selain itu, usia para pekerjanya juga tergolong milenial, yang mana masih penuh kreativitas dan mampu membuat semangat kerja yang kental. Kaum milenial dianggap mampu membantu Shopee untuk beradaptasi, bertumbuh, bahkan bersaing dalam persaingan yang ketat. Seperti yang kita tahu, generasi milenial adalah generasi yang tumbuh dalam pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
sehingga mereka lebih mampu berselancar dengan kemajuan iptek saat ini. Selain itu, karyawan Shopee juga memiliki kepribadian dengan nilai integritas dan loyalitas yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen. Rekrutmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu pengerahan atau misalnya tenaga kerja gitu. Jadi rekrutmen ini adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Jadi ada dua jenis rekrutmen. Yang pertama rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan jelaskan untuk di perusahaan Shopee itu ada rekrutmen jenis apa. Selanjutnya ada seleksi. Nah, untuk seleksi sendiri adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya dapat qualified. Maksudnya di sini karyawan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ada dua jenis seleksi. Yang pertama seleksi secara ilmiah dan ada juga seleksi secara non-ilmiah. Nah, untuk studi kasus sendiri yang ada di Shopee itu ada dua jenis rekrutmen. Yang pertama yaitu rekrutmen internal, di mana rekrutmen ini menarik secara langsung pegawai yang ada di sana, seperti contohnya manajer yang akan ditarik langsung untuk menjadi jabatan yang lebih tinggi seperti direktur. Nah, biasanya di sini akan diberikan suatu usulan gitu dari para atasan untuk menarik seorang manajer ini untuk menjadi direktur karena mungkin di kinerjanya ataupun dalam bekerja manajer ini sudah bagus gitu kinerjanya. Yang kedua yaitu ada rekrutmen secara eksternal. Nah, rekrutmen secara eksternal ini biasanya melalui beberapa seleksi, ada mulai dari seleksi berkas, seleksi wawancara, dan seleksi lainnya. Nah, sedangkan untuk seleksi yang ada di perusahaan Shopee ini sendiri ada dua jenis seleksi. Yang pertama seleksi ilmiah dan non-ilmiah. Nah, jadi untuk seleksi ilmiah ini, seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi pekerja dan kebutuhan nyata dari pekerja. Nah, jadi itu metode yang digunakan itu biasanya berupa presentasi dari calon pekerja ataupun melakukan seleksi-seleksi secara tertulis. Sedangkan untuk seleksi non-ilmiah ini berdasarkan surat menyurat yang sudah ada yang dipegang oleh pelamar kerja. Misalnya contoh surat lamaran kerja, terus seperti ijazah, terus referensi dari berbagai pihak, wawancara langsung, ataupun beberapa hal yang bisa mendukung untuk orang yang melamar pekerjaan ini untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Jadi untuk ilmiah itu biasanya berupa seleksi secara tertulis ataupun ada ujian, sedangkan non-ilmiah itu berupa berkas-berkas. Nah, baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahapan rekrutmen dan seleksi yang ada di Shopee. Nah, di sini ada 5 tahapan. Biasanya sebelum tes tertulis itu akan ada dilaksanakan namanya seleksi. Nah, tadi ada dua jenis seleksi yang non ilmiah sama ilmiah. Nah, untuk seleksi yang ilmiah itu adalah tes tertulis ini, sedangkan non ilmiah itu bisa berupa ijazah, piagam, ataupun surat-surat lainnya yang bisa mendukung calon pekerja supaya bisa lebih diterima di perusahaan Shopee ini. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tes tertulis. Nah, jadi di tes tertulis ini biasanya akan dibagikan beberapa soal-soal yang sesuai dengan apa yang dilamar oleh pekerja. Nah, jadi di sini akan terseleksi lagi beberapa orang yang nantinya jika lolos mereka akan melakukan ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini adalah di mana mereka akan dibagikan ke beberapa kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok ini akan diberikan studi kasus. Nah, dari studi kasus ini mereka akan pecahkan secara bersama, diskusi bersama, dan akan mempresentasikannya dengan HR. Selanjutnya ada wawancara dari studi kasus yang diberikan oleh manajer bisnis. Nah, biasanya ini studi kasus yang diberikan manajer bisnis yang berhubungan dengan mengapa mereka ingin gitu berada di posisi tersebut, atau bisa juga dengan keseharian yang studi kasus lainnya. Selanjutnya ada seleksi wawancara studi kasus dengan senior leader, di mana senior leader ini yang nantinya akan menjadi senior mereka dan leader mereka selama ada di tim perusahaan Shopee ini. Selanjutnya ada wawancara studi kasus dengan country manager. Nah, biasanya ini juga akan mengalami beberapa perubahan ya teman-teman, karena di sini mengingat tahapan rekrutmen ini akan selalu di-rebranding oleh Shopee
disesuaikan dengan perkembangan zaman karena kebutuhan dari sumber daya manusianya sendiri itu setiap pembukaan lowongan kerja biasanya itu berbeda-beda gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu program orientasi terhadap karyawan baru. Menurut Rompas dan Terang pada tahun 2018, orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong karyawan baru mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Program ini sebagai alat untuk mensosialisasikan nilai-nilai perusahaan kepada karyawan baru sehingga dapat berkontribusi secara produktif sesuai dengan nilai perusahaan. Dan nilai-nilai perusahaan Shopee sendiri adalah we serve, we adapt, we run, we commit, and we stay humble. Lalu ada program pelatihan karyawan. Di Shopee terdapat 2 metode pelatihan, yaitu program on-job pelatihan dan program off-job pelatihan. Pada program on-job terdapat 3 macam, yaitu umum, fungsional, dan kepemimpinan. Umum yaitu berfokus pada kemampuan-kemampuan esensial seperti stakeholders management, komunikasi, atau berpikir kreatif dan inovatif. Fungsional yaitu program-program untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam peran dan fungsi mereka. Dan kepemimpinan yaitu serangkaian acara-acara engagement dan networking yang menjadi sesi-sesi pendalaman bagi para pemimpin di seluruh wilayah. Lalu pada metode off-job yaitu pembekalan soft skill dan metode pembelajaran seperti coaching, mentoring, body program, dan masih banyak lagi. Shopee melakukannya dengan beberapa program yaitu Leader Summit dan Shopee Academy Mentorship Program. Selain dengan pelatihan, juga ada forum diskusi dan sharing antar karyawan yang bernama Strategic and Creative Thinking Sharing. Forum ini memberikan kesempatan para karyawan untuk mengemukakan pendapatnya terkait aktivitas pekerjaan hingga inovasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja sendiri ini merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerja karyawannya yang berdasarkan standar kinerja, memberikan apresiasi keberhasilan pencapaian kinerja, dan menyediakan dokumentasi untuk mendukung keputusan-keputusan lainnya. Nah, pada perusahaan Shopee kali ini, mereka menggunakan 2 metode penilaian kinerja, yaitu pendekatan berorientasi masa lalu dan pendekatan berorientasi masa depan. Nah, pendekatan berorientasi masa lalunya ini meliputi skala penilaian, checklist, dan catatan prestasi. Perusahaan Shopee sendiri ini melakukan catatan prestasi kepada karyawannya untuk memantau kinerja karyawannya. Dan selanjutnya, perusahaan Shopee sendiri juga melakukan penilaian diri dan penilaian psikologis terhadap karyawannya. Hal ini dilakukan agar kinerja karyawannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi sendiri meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung, dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan itu sendiri agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Nah, jenis kompensasi yang diberikan Shopee untuk karyawannya itu terdiri dari gaji pokok, bonus, insentif, asuransi kesehatan, dana pensiun atau saat pemberhentian kerja, dan fasilitas lain-lainnya. Nah, fasilitasnya ini sendiri yang diberikan Shopee misalnya dengan barang elektronik seperti laptop untuk mendukung kinerja dari karyawan Shopee ini sendiri. Dan ini merupakan bentuk kompensasi dari Shopee untuk terus menaikkan kinerja dari karyawannya sendiri. Berikut merupakan literatur yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.